Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Plakat giok itu melompat keluar, berubah menjadi cahaya, bergegas keluar dari cahaya, dan di alam dewa kuno, ia bergerak dengan kecepatan tinggi, memasuki kota, dan kemudian datang ke toko pandai besi yang terlihat biasa-biasa saja. Piring giok jatuh di jari-jari tebal di antara pesawat ulang-alik, kulit gelap telanjang, tubuh bagian atas berkeringat deras, dan palu masih dipegang di tangannya. Apakah dia akhirnya memiliki tugas? Pria besar itu bergumam, penampilan dan auranya sangat biasa, hanya pelat giok yang muncul di jari-jarinya, dan senyum muncul di belakang wajahnya, dan tubuhnya juga memancarkan fluktuasi aura menakutkan yang samar, dan kemudian, palu di tangannya berubah menjadi titik cahaya, dan ketika telapak kakinya melangkah keluar, ada baju besi di tubuhnya untuk mengembun. Dan keluar, momentumnya berubah seketika, dari pemilik toko pandai besi menjadi pria kuat yang mengejutkan tim. Sosoknya datang ke paviliun 1000 mesin, mengepalkan tinjunya ke arah permaisuri, dan membungkuk kepada dewa dan pangeran yang menguntungkan. Misi ini adalah untuk melindungi Xiaoyan, dan jika ada situasi yang sangat berbahaya, dengan cara berapapun, dia juga akan mengawalnya menjauh dari orang kuat bernama Wang Ye. Ketika yang terakhir mendengar ini, wajahnya serius, pangeran yang mendengarkan perintah dan membayar hidupnya dengan cara apapun, dan dia juga akan melindungi dan mengurangi peradangan. Permaisuri mengangguk sedikit, lalu memberitahu keberadaan Xiaoyan. Setelah pangeran pensiun, dia segera meninggalkan alam dewa kuno, dan beberapa tahun berlalu dalam sekejap. Bagi Xiaoyan dan mereka, perasaan beberapa tahun seperti beberapa hari yang dilalui oleh manusia, dan dalam waktu singkat ini, semua orang di klan tak kenal takut tampaknya kembali lagi, mengobrol dan tertawa, menikmati kehidupan yang damai dan kehidupan sehari-hari, bahkan Xiaoyan belum berkultivasi, tetapi terintegrasi ke dalam kehidupan seperti itu. Di ruangan milik anti-inflamasi di parit dewa kuno, dia sedang berbaring di tempat tidur besar di tengah, dan beberapa Yuwu berbaring di lengan terbuka anti-inflamasi. Pada saat ini, Xiaoyan menunjukkan senyum yang sangat bahagia di wajahnya, dan kaki yang indah saja sudah menjadi pemandangan yang indah. Ini sangat indah. Xiaoyan tertidur dengan senyum sangat menyenangkan. Bahkan aroma di dalam ruangan itu seperti 100 bunga, memancarkan aroma yang berbeda. Secara tidak sadar menyegarkan. Setelah memiliki 3 anak, Xiaoyan tidak terus memiliki anak. Alasannya adalah dia tidak bisa memberikan terlalu banyak waktu untuk menemaninya sekarang, atau bahkan menemaninya. Dalam hal ini, Xiaoyan memilih untuk tidak memiliki anak lagi, meskipun istrinya ingin melahirkan anak untuknya. Jika ada kristalisasi cinta, Xiaoyan juga berencana untuk sepenuhnya menyelesaikan krisis invasi Taixu setelah semuanya mereda, dan Xiaoyan juga suka memiliki lebih banyak anak. Setidaknya 3 anaknya saat ini, masing-masing sangat baik, dan dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas dalam sistem dewa di masa depan. Setelah beberapa kali mempercepat grid shifting array, dewa kuno Hao secara bertahap melambat, dan setelah memasuki Void of the West Sea, hati semua orang menjadi dingin, dan Void Sea yang asli harus menjadi bintang yang terang, dan itu juga akan memancarkan cahaya yang unik. Tapi laut barat redup, dan hampir tidak ada cahaya yang terlihat, sampai setelah memasukinya, pemandangan tragis di depan mereka muncul di depan mata semua orang, bintang-bintang kehilangan cahayanya, dan ada denyutan di tengahnya, seolah-olah dunia telah diambil. Di dalam hati, meteorit yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan itu adalah kekuatan besar yang menyelimuti pecahan bintang yang hancur, membentuk badai meteorit. Bang 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 meteorit dampak gila. Di penghalang di luar parit dewa kuno, untungnya, kekerasannya tidak sebanding dengan bahtera, dan tidak ada jejak guncangan, tetapi semua orang tahu bahwa kelompok meteorit baru saja dimulai. Karena dengan pengecualian meteorit Gaze Group, seluruh Western Sea Void tampaknya telah kehilangan stabilitas. Semua bintang mati, dan laut barat bukanlah neraka, tetapi seperti neraka saat ini. Dalam waktu singkat, dewa kuno Xiaoyan Hao menghadapi badai kekosongan yang sangat besar. Untungnya, kekuatan Gusen Hao yang melampaui imajinasinya sehingga dia dapat terus bergerak maju dengan mantap. Dalam kehampaan laut barat, itu seperti orang yang marah.
Kelompok meteorit ini tampaknya menjadi raungan yang tidak mau dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati secara tragis di dalamnya. Di masa lalu, tidak ada apa-apa di Laut Barat, dan mungkin di Sensi, kekuatan keseluruhan dan jumlah orang kuat jauh lebih rendah daripada 3 Laut Void lainnya. Tetapi meskipun Void of the West Sea masih ada, sebenarnya dia telah mati karena badai Void industri penyihir ini. Seolah-olah dia menangis di rumah Void Laut Barat, dia menangis untuk anak-anak yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh. Xiao Yan berdiri di geladak, wajahnya serius, melihat klan tak takut si High Void saat ini. Tidak ada yang masih bisa tertawa, dan mereka semua terdiam untuk West Sea Void. Bagaimanapun, mereka lahir di sini. Ini adalah rumah mereka, dan sekarang rumah mereka hilang, kehidupan hancur, menyayat hati, dan kekosongan penuh kebencian semuanya dilakukan oleh mereka. Tuan, saya pasti akan menjadi lebih kuat, dan saya tidak akan meninggalkan sepotong baju besi pun. Xiao Zhan mengepalkan tinjunya, dan kemudian meraung marah. Semua orang merasakan hal yang sama, mata mereka merah, hanya wajah Ye Beijing yang acuh tak acuh, melihat orang-orang yang marah, dan bahkan merasa bahwa mereka tidak mengerti bahwa kekuatanmu terlalu lemah. Jika Taiksu benar-benar menyerang, saya khawatir itu bahkan tidak akan menjadi umpan meriam. Ini sedikit kalimat yang buruk, tapi itu benar. Ye Beijing berkata perlahan, semua orang menundukkan kepala ketika mereka mendengar ini. Kita benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Shao, tetapi kita memang telah tinggal di zona nyaman terlalu lama, dan kita harus keluar di masa depan. Hanya dengan cara ini kita dapat meningkatkan kekuatan kita. Jika perang benar-benar pecah, maka kita memiliki kekuatan untuk berperang. Cahaya keemasan keluar dari mata Erming laki-laki, meskipun mereka juga berkultivasi keras di alam dewa kuno, mereka kekurangan sesuatu di hati mereka. Baru pada saat ini mereka menyadari bahwa kemarahan di hati merekalah yang membuat semua orang di Dreadnought menemukan arah perjuangan dalam sekejap ini. Xiao Yan tetap diam. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, semua orang bisa merasakan bahwa suasana hati Xiao Yan saat ini bahkan lebih sedih daripada mereka. Jika suatu hari Anda mengatasi kesia-sian, Anda akan melangkah ke dunia mereka dan menghancurkan semua makhluk hidup. Ini adalah reinkarnasi sebab dan akibat, dan tidak sampai setengah jam kemudian Xiao Yanfang perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, dia telah melihat kekejaman Taiksu, dan tidak pernah mengambil nyawa ini di matanya, yang harus mereka lakukan adalah mengambil semua sumber daya yang dapat digunakan, dan tidak ragu untuk membunuh semua orang dan menghancurkan semua makhluk hidup. Tetapi bagi orang-orang Dreadnought, itu juga merupakan pertumbuhan dalam keadaan pikiran mereka, setidaknya mereka dapat memahami arti terus menjadi lebih kuat, apa itu? Jika Tuhan adalah Bapa, kemudian ketiadaan Laut Barat adalah ibunya, yang seperti musuh besar seperti Samu, sebagai roh Sensi. Putra dari kehampaan Laut Barat, balas dendam ini harus dibalas dendam, hanya dengan cara ini amarah dapat dilampiaskan, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang terkubur di kehampaan Laut Barat dapat beristirahat dengan tenang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.